Selamat sore adik-adik mahasiswa, selamat bergabung kembali pada perkuliahan PKL hari ini. Jadi pada perkuliahan hari ini kita akan membahas topik dengan judul menunjukkan kemauan untuk menyampaikan argumen baik secara lisan maupun tertulis di instansi PKL. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang topik kita hari ini secara teknis dan detail. Kemudian nanti dilanjutkan dengan laporan dari masing-masing mahasiswa untuk perkembangan laporan PKL-nya sudah sampai di mana. Jadi mohon nanti itu segera diselesaikan ya, karena kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-12. Ya, jadi kita masih punya 4 kali pertemuan, kurang lebih 3 kali pertemuan sebelum ujian laporan PKL dilakukan. Ya, jadi nanti silakan di akhir presentasi ini atau di akhir perkuliahan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai laporan atau nanti mengenai jadwal ujian, bisa ditanyakan langsung kepada saya ya. Baiklah, langsung saja saya akan jelaskan mengenai Jadi menunjukkan kemauan untuk menyampaikan argumen secara lisan maupun tertulis di tempat PKL atau praktik kerja lapangan adalah keterampilan yang sangat berharga. Kemampuan ini dapat membantu para mahasiswa berkomunikasi efektif, membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, dan memberikan kontribusi positif terhadap proyek atau pekerjaan yang para mahasiswa lakukan selama PKL. Berikut beberapa tips untuk menunjukkan kemauan dan keterampilan tersebut. Oke, yang pertama, menyampaikan argumen secara lisan. Jadi dalam menyampaikan argumen secara lisan, nah ini dibutuhkan satu latihan, yaitu latihan berbicara. Jadi latihan berbicara ini mencakup berlatih berbicara di depan cermin atau dengan teman untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kelancaran berbicara. Berikutnya, fokus pada intonasi, volume suara, dan kejelasan dalam penyampaian pesan. Jadi, dalam menyampaikan argumen secara lisan, hal yang paling pertama atau paling mendasar kita lakukan adalah yaitu latihan berbicara. Jadi, ada dua aspek yang harus kita lihat di sini, yaitu pertama, dibiasakan untuk berlatih berbicara di depan cermin, ya. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri atau level of confidence. Kemudian fokus pada intonasi, volume suara, dan kejelasan dalam menyampaikan pesan. Jadi ketika berbicara, intonasi atau naik turunnya nada juga harus diperhatikan. Nah, ini juga nanti sangat penting adik-adik perhatikan atau terapkan pada waktu melakukan ujian PKL. Jadi beda intonasi, beda volume suara, dan kejelasan pada saat menyampaikan pesan akan menimbulkan makna atau informasi yang berbeda bagi pendengar. Berikutnya yang B, berpikir cermat sebelum berbicara. Jadi berpikir cermat sebelum berbicara di sini artinya mempertimbangkan argumen adik-adik sebelum berbicara. Susun poin-poin penting agar pembicaraan adik-adik lebih terstruktur dan mudah dipahami. Jadi dalam berbicara juga perlu adik-adik mempertimbangkan bahan pembicaraan atau argumen yang akan disampaikan. Jadi dalam benak atau pikiran adik-adik sebaiknya disusun dulu poin-poin penting yang akan disampaikan. Jangan berbicara terlalu melebar atau di luar dari topik yang ingin disampaikan. Istilahnya to the point ya. Jadi fokus pada poin-poin penting yang ingin disampaikan. Berikutnya yang C, aktif mendengarkan. Jadi saat aktif mendengarkan itu adik-adik
harus atau wajib untuk ya menciptakan suasana saling pengertian ya. Jadi saat berdiskusi aktif mendengarkan pendapat orang lain sebelum menyampaikan argumen adik-adik atau pendapat adik-adik, ini akan menciptakan suasana saling pengertian. Tidak hanya adik-adik mampu berbicara secara ringkas, jelas, dan padat, tapi juga mampu menjadi pendengar yang baik. Ya, istilah di sini jangan mendominasi pembicaraan, tapi juga belajar atau mampu berperan sebagai pendengar yang baik. Terkadang kita juga pada kegiatan berdiskusi merasa tidak sabar untuk berargumentasi, tapi sebaiknya adik-adik lebih banyak bisa untuk menjadi pendengar yang baik dan sesekali juga memberikan pernyataan atau statement pendapat yang berhubungan dengan apa yang dibahas atau didiskusikan. Bukan berarti kalau aktif menjadi pendengar yang baik, adik-adik hanya aktif mendengarkan tanpa memberikan pandangan atau pendapat secara mendetail atau sesuai dengan poin yang ingin disampaikan. Ya, jadi perlu keseimbangan baik berbicara pada poin-poin tertentu maupun mendengarkan untuk menciptakan suasana saling pengertian. Berikutnya yang D, menyampaikan argumen dengan logika. Jadi gunakan logika dan data yang relevan untuk mendukung argumen adik-adik. Hal ini akan membuat presentasi adik-adik lebih meyakinkan. Jadi argumen atau pernyataan adik-adik yang adik-adik sampaikan itu wajib didukung oleh data yang relevan, ya, dan juga logika berpikir yang logis, ya. Jadi tolong itu nanti ketika menyampaikan argumentasi atau pendapat, nah itu silahkan nanti didukung dengan data yang relevan atau data yang valid, ya, sehingga presentasi atau kegiatan adik-adik dalam menyampaikan suatu pendapat dalam kegiatan menyampaikan isi laporan itu dapat lebih meyakinkan pendengar, penguji dan pembimbing adik-adik. Ya, apabila didukung dengan data dan fakta yang faktual, relevan, ya, dan logis, nah itu akan semakin membuat para pendengar semakin yakin. Berikutnya yang kedua, menyampaikan argumen secara tertulis. Nah, ini bagaimana cara menyampaikan argumen secara tertulis? Tadi sudah secara lisan, sekarang secara tertulis. Nah, yang harus diperhatikan adalah struktur tertulis yang jelas. Apa saja yang dimaksud dengan struktur tertulis yang jelas? Yaitu gunakan struktur tulisan yang jelas seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Jadi itu secara umum. Nah, strukturnya harus jelas. Ada pendahuluan, ada isi, dan kesimpulan. Jangan dibolak-balik, ya. Jadi nanti adik-adik dimulai dari isi, kemudian pendahuluan atau kesimpulan duluan, tidak, ya. Jadi strukturnya harus jelas, sistematis, ya, sehingga argumen yang adik-adik sampaikan secara tertulis itu dapat dipahami secara baik. Ya, kemudian pergunakan paragraf untuk memisahkan ide-ide utama. Jadi dalam menulis, nah itu jangan dilupakan paragraf atau alinea. Ya, jadi paragraf digunakan untuk memisahkan ide-ide utama. Jadi setiap paragraf itu wajib mengandung satu ide utama yang akan adik-adik tulis atau sampaikan. Berikutnya, gunakan bahasa yang tepat. Jadi yang B ini gunakan bahasa yang tepat. Apa saja maksud dari gunakan bahasa yang tepat di sini? Jadi pilih kata-kata dengan bijak dan hindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau sulit dimengerti. Ya, jadi word choice-nya ya, itu
nanti gunakan kata-kata yang istilahnya presisi, ya, bijak. Kemudian hindari penggunaan kata-kata yang bermakna ganda atau ambigu atau sulit dimengerti. Ya, jadi tolong nanti itu digunakan secara konsisten, ya. Jangan nanti di awal adik-adik tidak menggunakan kata yang ambigu, tapi di tengah atau di akhir ada kata yang ambigu atau sulit dipahami atau bermakna ganda. Usahakan kata-kata yang ditulis atau disampaikan dalam laporan itu bermakna tunggal atau bermakna jelas, tidak abu-abu, ya. Nah, di sana nanti adik-adik sampaikan, gunakan pilihan kata yang baik, bijak, dan sesuai dengan standar penulisan dalam laporan formal, ya. Jangan menggunakan bahasa yang tidak standar, ya. Bahasa pergaulan sehari-hari, ya, jangan, ya. Gunakan bahasa yang tepat karena kita menulis laporan ilmiah. Silakan nanti itu di revisi atau dievaluasi bila mana ada penggunaan bahasa atau pilihan kata yang masih ambigu atau sulit dipahami, kemudian kurang bijak atau kurang sopan, ya. Kemudian yang C, cek tata bahasa dan ejaan. Nah, jadi ini yang paling tepat, bukan paling tepat sih, paling krusial, ya. Jadi kita di prodi bahasa Inggris itu tanda baca, ejaan, nah itu perlu menjadi concern atau perhatian utama. Kapan menggunakan huruf kapital, kapan menggunakan titik, koma, kapan menggunakan tanda petik dua, kapan menggunakan tanda seru, ya, tanda tanya itu nanti diperhatikan. Jadi pastikan tulisan adik-adik bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan karena itu sifatnya sangat fundamental atau mendasar. Hal ini meningkatkan kesan profesionalitas. Jadi tanda baca itu sangat penting, tetapi sayangnya kurang mendapat perhatian, ya. Nah, itu tolong nanti dicek kembali laporannya, mungkin ada kekeliruan tanda baca, huruf kapital, nah itu yang paling sering, ya, tanda titik, koma, titik dua, itu tolong nanti dicek kembali, ya. Berikutnya D, kemampuan analisis dan argumentasi. Jadi tunjukkan kemampuan analisis dengan menyajikan fakta, data, atau kutipan yang mendukung argumen Anda. Nah, jadi ketika adik-adik menyampaikan laporan, nah itu nanti tolong adik-adik juga mampu menyajikan analisis, ya, analisis data, fakta, kutipan yang mendukung argumen adik-adik, ya. Ya. Nah, jadi umpamanya adik-adik menggunakan teori A, teori B, nah siapa pencetus teorinya, kemudian teori apa yang digunakan, nah itu harus dijelaskan, ya. Berapa teori yang digunakan, kalau mau pakai dua teori, satu teorinya siapa, yang kedua teorinya siapa, ada main teori, ada supporting teori, itu nanti disampaikan dengan penyajian analisis data, kemudian kutipan yang jelas, ya. Jangan nanti adik-adik buat penyajian data atau fakta tanpa didukung oleh kutipan yang jelas, ya. Jadi tidak ada penyajian data yang jelas, kemudian analisis yang jelas, jadi argumen adik-adik lemah, ya. Jadi tidak bisa diterima oleh pihak penguji maupun pembimbing secara ilmiah, ya, karena penelitian adik-adik tidak mendasarkan pada data, fakta, atau kutipan teori yang mendukung pernyataan adik-adik. Kemudian berikan solusi atau saran. Nah, ini jangan hanya menyampaikan masalah, berikan juga solusi atau saran yang konstruktif. Nah, di laporan adik-adik nanti jangan lupa ketika adik-adik menyampaikan masalah, ada simpulan atau kesimpulan, nanti juga diberikan solusi atau saran yang konstruktif. Jadi solusi atau saran yang terbaik pemecahan masalahnya, ya. Jadi apa yang bisa adik-adik tawarkan, ya, dari hasil penelitian laporan PKL adik-adik. Ya, jadi ketika adik-adik menyampaikan masalah, jangan hanya masalah saja yang dipaparkan,
tapi adik-adik diharapkan juga pada kesimpulan bisa memberikan solusi dari permasalahan yang adik-adik temukan dengan menggunakan teori ilmiah atau teori penelitian, kemudian metode penelitian yang relevan. Ya, nah itu nanti harus disampaikan pada mungkin kesimpulan, itu silakan nanti disampaikan. Ya, sarannya bagaimana, solusinya bagaimana. Ya, jangan nanti hanya memaparkan masalah tanpa ada jalan keluar atau pemecahan masalahnya. Berikutnya kita masuk ke sikap dan etika. Nah, ketika nanti melakukan kegiatan presentasi maupun penyampaian laporan, materi, nah adik-adik harus bisa menerima kritik dengan baik. Jika ada tanggapan atau kritik, terima dengan lapang dada dan gunakan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jadi kritik itu bagus adik-adik ya. Jadi kritik itu adalah satu hal yang dapat memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi lebih baik ya. Bukan artinya mencari kelemahan kita, tidak. Jadi kritik itu dari perspektif penguji maupun pembimbing atau nanti pendengar itu memberikan sebuah evaluasi ya, kelemahan ya. Karena kita tidak akan bisa melihat kelemahan kita sendiri kalau tidak orang lain yang menilai ya. Jadi kritik itu sangat baik untuk meningkatkan atau memperbaiki beberapa hal yang masih kurang dalam laporan kita ya, kurang atau mungkin ada beberapa kesalahan atau kekeliruan yang mungkin perlu bisa diperbaiki di bagian revisinya atau di kemudian hari, atau mungkin pendengar atau penguji pembimbing melihat ada hal lain yang mungkin bisa dikaji ya, tidak hanya poin A-nya, mungkin poin B-nya masih bisa dikaji ya. Jadi berusaha untuk merespon atau menerima kritik dengan bijak ya, jangan nanti merasa tersinggung ya atau marah karena kritiknya itu sangat tajam ya. Gunakan kritik sebagai motivasi adik-adik untuk lebih baik. Berikutnya, jaga etika komunikasi. Jadi hindari konfrontasi yang tidak perlu dan jaga etika komunikasi. Berbicaralah dengan hormat terhadap pendapat orang lain. Nah, jadi ketika adik-adik melakukan presentasi, nah, itu perlu dijaga juga etika komunikasi ya. Jangan adik-adik menyalahkan si A atau si B. Nah, itu tidak boleh. Etikanya harus dijaga ya. Soalnya si A nyuruh saya begini Pak, atau si B nyuruh saya begini, pembimbing saya begini begitu, nah, tidak boleh ya. Jadi adik-adik istilahnya mohon maaf ya, jangan ngeyel, nah gitu ya. Orang Jawa bilang sudah diberitahu, nah itu jangan ngeyel, jangan melakukan istilahnya debat kusir. Itu perlu juga menjaga etika dalam komunikasi. Karena adik-adik melakukan presentasi, beda halnya kita melakukan debat ya. Tapi dalam debat juga perlu dijaga etika dan norma yang perlu dipertahankan ya. Berbicara dengan hormat terhadap pendapat orang lain. Nah, bila ada penguji atau pembimbing atau bahkan pendengar nanti memberikan masukan, nah, hargai, apresiasi pendapat mereka ya. Mungkin ada beberapa pendapat mereka yang bisa memberikan feedback atau umpan balik yang bisa meningkatkan mutu atau kualitas laporan adik-adik atau bisa menjadi bahan untuk perbaikan atau revisi di kemudian hari. Yang berikutnya, menerima diversitas pemikiran. Jadi buka pikiran terhadap berbagai sudut pandang. Menunjukkan toleransi terhadap diversitas pemikiran akan meningkatkan kemampuan berdiskusi adik-adik. Jadi adik-adik diharapkan bisa bijak menerima perbedaan pemahaman, ya, perbedaan sudut pandang. Nah, itu sangat penting. Mengapa? Karena kita memiliki point of view atau sudut pandang yang berbeda dalam menilai setiap masalah ataupun kejadian, ya. Apalagi yang berhubungan dengan penelitian atau bahan kajian yang adik-adik gunakan. Jadi tiap orang, baik penguji, dosen,
pembimbing atau adik-adik punya perspektif cara pandang yang berbeda. Nah, nanti itu adik-adik harus bijak, harus lapang dada untuk menerima masukan dari berbagai perspektif yang berbeda, ya. Jadi cara mereka untuk menginterpretasikan setiap teori atau kajian itu mungkin berbeda cara menginterpretasikannya. Mungkin adik-adik masih belum kuat atau belum bisa memahami secara lebih komprehensif, ya mungkin dari penguji atau pembimbing nanti memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, itu silakan nanti diterima sebagai sebuah diversitas pemikiran yang bisa memperkaya atau menambah wawasan adik-adik sehingga meningkatkan kemampuan adik-adik dalam berdiskusi. Yang berikutnya, yang terakhir, kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan hari ini yaitu dengan menunjukkan kemauan untuk menyampaikan argumen baik secara lisan maupun tertulis, adik-adik dapat meningkatkan pengaruh dan kontribusi positif adik-adik di lingkungan PKL maupun pada waktu ujian PKL dilakukan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan untuk Justina mungkin. Saya berikan kesempatan pertama untuk Justina. Oke Pak, selamat sore. Selamat sore. Ada yang mau ditanyakan Justina? Ada Pak tentang laporan PKL-nya. Sekarang dikit lagi sih Pak, soalnya saya masih banyak tanya tentang manajer, soal gimana laundry-nya di sini, kayak latar belakangnya, terus apanya, soalnya kan baru-baru laundry ini kan ya Pak, dia baru 2 tahun berdirinya. Dan saya masih banyak tanya ke manajer dan puji Tuhan juga manajernya masih bantu-bantu untuk lihat-lihat laporannya saya. Udah mau selesai sih Pak, tapi saya masih butuh untuk cek-cek lagi, kayak ada yang salah tulisannya saya. Saya baru kirim ke manajernya dan manajernya yang cek-cek lagi dulu. Oke, ya. Oke, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Justina. Jadi Justina sudah menyelesaikan laporan, sudah berapa persen? Udah sampai di manfaat sebulan itu, logbooknya udah selesai Pak. Sudah sampai bab berapa? Bab 2, bab 3 Pak. Bab 3. Bab 3. Ya, oke. Itu sudah 80 ya, 80%-an ya. Nanti silakan Justina koordinasi dengan dosen pembimbing prodinya. Siapa dosen pembimbingnya? Miss Ayu Pak, tapi mohon maaf saya juga mungkin Miss Ayunya lagi sibuk apa gimana. Kalau saya tanya itu Miss Ayunya kadang 2 hari 3 hari baru konfirmasi gitu, baru jawabnya pertanyaan saya. Jadi kayak slow jawabnya gitu Pak. Jadi susah juga kalau kita hubungin Miss Ayunya. Kadang Miss Ayu bilang sorry I'm busy today. Dia tuh kayak sibuk-sibuk, Miss-nya itu sibuk kayak ngajarin pramugari gitu Pak. Jadi susah dihubungin juga. Oke, ya, enggak apa ya, tapi tetap ya, Miss-nya juga sudah memberikan bimbingan ya. Nah, tolong nanti itu dikejar, diselesaikan ya. Jadi Justina nanti yang pembimbingnya nanti diisi di sana namanya Bu Ayu ya. Iya, Bukan diisi saya. Pak. Ya, jangan nama saya ya. Iya. Saya kan hanya sebagai dosen pengampu mata kuliah PKL. Nah, jadi itu nanti tolong diikuti panduan penyusunan laporan yang sudah saya berikan. Ya. Nah, sistematikanya wajib mengikuti panduan yang sudah diberikan, ya, panduan atau pedomannya. Ya. Saya harap di pertemuan ke-14 atau 15 itu sudah selesai 100%. Ya, nanti bisa dikirim ke saya supaya saya bisa lihat progresnya. Kemudian nanti saya bisa laporkan ke masing-masing dosen pembimbing PKL prodinya bahwa mahasiswa yang
saya mampu mata kuliah PKL-nya sudah berproses dan sudah mencapai target yang diberikan. Ya, oke, berikutnya untuk Kadek mungkin ada saran dan masukan atau pertanyaan. Kadek mungkin masih sibuk ya. Christopher, nah ini Christopher bagaimana? Tolong juga diinfo si Leo ya. Leo laporannya tolong diinformasikan sudah sampai di mana. Oh ya, Kadek silakan Kadek. Dari saya sudah di ACC Pak laporannya. Baik, Pak. Kristus sudah sampai di mana laporannya? Bab berapa? Kemarin sama si Leo baru sampai di B, Pak. B apa tuh? Bab 1, bab 2, apa bab 3? Baru di bab 2, Pak. Oke, tolong dikebut ya. Itu baru 50% itu ya, 50-60%. Tolong dikebut. Jadi pertemuan minggu depan saya harap itu sudah 90% ya. Dan juga progresnya tolong dikirim ke WA saya, info ke Leo. Saya sudah info ke Leo, tapi Leo tidak respon. Ini kebalikan ini. Ya, kalau Justina slow respon pembimbingnya, ini mahasiswa yang saya bimbing ini ya slow respon juga ya. Tolong nanti Christopher diinfo Leo untuk mengirimkan progres perkembangan laporannya. Nanti akan saya cek juga karena saya yang bertanggung jawab terhadap laporan Leo di Prodi ya. Kristo siapa pembimbing Prodi untuk PKL-nya? Pak Ketut, Pak. Bagaimana dengan Pak Ketut? Proses bimbingannya? Kalau proses bimbingannya Berjalan atau tidak berjalan? berjalan sih, Pak. Kemarin Ya. sudah saya tag sama Pak Ketut juga waktu pengumpulan itu, Pak. Oke. Kristo ngambil tema atau topik apa? Teori apa yang digunakan? Kalau untuk PKL-nya ini, Pak, Ya, teori apa yang digunakan untuk menganalisis data atau menganalisis permasalahan? tentang permasalahan yang kemarin diambil itu, Pak, tentang teori-teori yang di lapangan sih, Pak. Apa nama teorinya? Pakai teori apa? Linguistik apa? Teorinya teori apa dan siapa? Oke. Siapa? Oke, nanti tolong itu ya dikoordinasikan dengan Pak Ketut ya. Saya pesan juga sama Kristo untuk Leo diinformasikan juga. Leo jarang berkomunikasi dengan saya. Ya, sebenarnya Leo harus proaktif. Saya sudah infokan di grup. Leo juga harus proaktif. Kristo juga gitu ya. Kalau ada masalah atau kendala, silakan ditanyakan ke dosen pembimbing PKL Prodi. Ya, nah, itu nanti tolong diinfokan. Nah, silakan dicek absensinya di kolom chat, itu ada 2 absensi, silakan diisi ya. Untuk Kadek Kristina, nah ini Kadek sudah fix Bapak lihat laporannya. Bagaimana dengan Pak Juli? Sudah dikonfirmasi? Sudah Pak, sudah di ACC laporannya. Oke, sudah ACC sama beliau? Oke, sudah Pak. Oke, ya bagus ya. Oke, jadi saya tidak terlalu banyak lagi ya sementara karena sudah ACC. Yang penting Pak Juli sudah ACC, laporannya sudah rampung. Silakan untuk dipersiapkan presentasinya, PowerPoint-nya, terus nanti mintakan juga data atau syarat untuk mengajukan ujian PKL ya ke Pak Juli. Ya.
Ya, nanti itu datanya silakan nanti diminta ke Pak Juli bagaimana teknisnya, prosesnya. Ya, nanti juga saya akan infokan di satu pertemuan sebelumnya. Ya. Oke, terima kasih, Kadek. Di bulan Januari kan ya Pak ya? Ya, Di bulan Januari ya Pak ya? ya, kurang lebih di bulan Januari. Ya. Oke, ya, silakan nanti itu dikoordinasikan dengan Pak Juli. Nanti saya akan juga menginformasikan. Ya, kami akan berkoordinasi untuk persiapan ujian PKL yang nanti akan dilakukan di Prodi. Bagaimana teknisnya supaya nanti bisa dialokasikan waktu dan tempat. Oke, terima kasih Kadek atas partisipasi dan keaktifannya selama perkuliahan ya. Oke, untuk yang lain tolong lebih rajin lagi ya seperti Kadek ya. Jadi supaya cepat ini prosesnya berjalan, nanti cepat selesai, cepat menyelesaikan perkuliahan, nanti supaya bisa cepat wisuda ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan atensi aktifnya selama mengikuti perkuliahan saya. Semoga apa yang saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini bisa bermanfaat kepada adik-adik dalam meningkatkan kualitas laporan PKL-nya, termasuk juga nanti adik-adik bisa menerapkan tips bagaimana cara untuk menyampaikan argumen yang baik secara lisan maupun tertulis pada waktu ujian laporan PKL di kampus. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Oke, salam sehat. Semoga ini